Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehatkah di rumah? Dan thank you banget kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini dan nonton video ini guys. Nah, di vlog kali ini kita mau bahas apa nih guys? Seperti biasa seperti biasa, kayak biasa-biasa ya guys ya. Nah Rek, ini ada salah satu berita ya kan, yang menyebabkan seorang pria yang ditangkap pihak yang berwajib karena dia menjual burung bayan teman-teman. Nah mungkin berita ini teman-teman sudah tahu sejak minggu-minggu yang lalu, dan ini beritanya terbitnya 3 Maret 2021. Dan kenapa aku bahas ini, sesuatu yang sangat penting dan mungkin bisa menjadi sarana edukasi kepada teman-teman semua, dan kayaknya sebagai sosialisasi juga sih untuk memperkenalkan atau memberitahu kepada audiens bahwa satwa ini dilindungi guys, kayak gitu. Nah kita bahas dulu, nanti kita bahas lebih lanjut yang kita komentari kesimpulan dari berita ini nanti di belakang video. Jadi teman-teman yang belum subscribe langsung klik subscribe di bawah, dan yuk langsung kita coba lihat beritanya seperti apa teman-teman. Nah ini ada dari suarakalbar.id, dari website ini. Sebenarnya di YouTube banyak banget ya teman-teman, yang tadi aku slide show kan, itu video di YouTube tuh banyak banget mengenai ini, dan ini menjadi kontroversi. Kenapa kontroversinya? Yaudah yuk kita bahas dulu videonya guys, videonya, websitenya. Kita baca dulu. Nah ini ada seseorang yang bernama Jumardi alias Jumar, seorang warga Sambas, Kalimantan Barat, diamankan polisi atas dugaan penjualan satwa dilindungi. Jumardi dituduh menjual burung bayan atau betet Psittaciformes hingga diamankan pihak berwajib 11 Februari 2021 lalu. Jadi 11 Februari kemarin teman-teman diamankannya. Namun penahanan Jumardi mendapat pertentangan dari sejumlah pihak lantaran dianggap tak tepat. Mereka menilai Jumardi tak semestinya ditangkap karena tidak mengetahui kalau burung bayan adalah satwa dilindungi. Pada Selasa kemarin, Aliansi Mahasiswa Sambas beserta keluarga dan elemen masyarakat Sambas menggelar aksi menuntut pembebasan terhadap Jumardi. Nih contoh fotonya di YouTube ada juga teman-teman yang mungkin mau cari, boleh diketik Jumardi Bayan gitu aja, udah nampak teman-teman. Nah ini ada aliansi mahasiswa dari Sambas bersama keluarga yang lagi orasi meminta keadilan untuk dibebaskan si Jumardinya. Para mahasiswa menganggap kurangnya sosialisasi dari BKSDA Kalbar mengenai satwa yang dilindungi menjadi salah satu penyebab Jumardi diamankan. Nah ini tujuannya aku buat video kenapa aku reaction berita ini teman-teman. Dan para mahasiswa Kalimantan Barat itu mengklaim bahwa sosialisasi dari pihak BKSDA Kalimantan Barat yang kurang, ya kan? Kalimantan Barat bener kan? Salah ya, Kalbar. Menurut aku sendiri ya kan, sebenarnya nggak perlu gimana ya, sosialisasi perlu banget untuk yang ke mungkin orang-orang yang di kalangan orang-orang yang gaptek kali ya, bisa dibilang jarang membuka HP, jarang membuka Google, atau orang-orang yang benar-benar kayak nggak punya Facebook atau nggak punya segala macam gitu kan. Nah kalau mahasiswa mengklaim bahwa BKSDA Kalimantan Barat ini salah, bisa jadi memang benar-benar menurut mereka salah. Tetapi di sini kan BKSDA juga pasti berkontribusi dengan kepolisian Indonesia kan teman-teman. Jadi sebenarnya nggak salah juga. Karena kenapa? Ya ini sudah, apalagi sekelas bayan ya teman-teman, ini sudah dilindunginya udah levelnya udah tinggi, dan itu dan sudah lama banget. Kalau itu sejenis nuri bayan dan kakak tua itu udah lama banget, dan kayaknya semua orang tahu gitu kalau burung ini memang benar-benar dilindungi. Dan ini nggak tahu juga ya di mana jualnya. Tapi kalau seandainya si Jumardi ini menjual burungnya di Facebook, ini kayaknya kalau dibilang si Jumardi nggak tahu, ini kayaknya 11-12. Karena kenapa? Kalau Jumardi bisa mengoperasikan Facebook dan dia jual di grup-grup Facebook atau media sosial, terkadang di grup Facebook itu sendiri dijual beli di dalam grup itu teman-teman mungkin di sini viewers yang pernah melihat itu banyak postingan yang kayak orang tanya burung ini dilindungi nggak sih gitu, burung apa aja sih yang dilindungi, mungkin itu pasti banyak banget yang share di sana gitu. Kalau nggak tahu ya mungkin
Nggak tahu juga ya kalau memang benar-benar tidak tahu atau memang mengaku tidak tahu gitu kan. Tapi balik lagi ya, nanti kita lanjutin teman-teman. Nah, faktanya yang ada di Kabupaten Sambas ini sosialisasi hanya dilakukan di toko-toko burung saja, tidak kepada masyarakat. Padahal sudah jelas perubahan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2018 mengenai jenis satwa yang dilindungi, tetapi tidak semua masyarakat termasuk Jumardi malah sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Dan Sarwan yang merupakan kakak dari Jumardi juga ikut dalam aksi itu. Dia menyebut adiknya menjual burung itu karena ketidaktahuan tentang satwa yang dilindungi dan faktor ekonomi. Nah begini, kalau memang faktor ekonomi, ya bisa dibilang itu sangat miris banget sih di Indonesia seperti itu. Kalau dibilang ketidaktahuan, ini yaitu perlu digali lagi kan, apakah memang benar-benar tidak tahu atau ya sekedar bilang ya nggak tahu gitu kan. Karena sekarang zamannya media sosial dan zamannya hal-hal yang berbau seperti ini harusnya sudah tahu gitu teman-teman. Apalagi sekelas burung bayan dan kakak tua ini sudah satu level sih, bayan dan kakak tua nih guys. Dan perlu diketahui, burung paruh bengkok yang ada di Indonesia teman-teman itu semuanya dilindungi guys, itu tanpa terkecuali. Burung serindit pun dilindungi gitu. Jadi untuk sekarang ini sudah tidak pandang bulu. Untuk jenis burung paruh bengkok ini aku bahas tentang burung paruh bengkok ya, paruh lurus juga banyak juga yang dilindungi. Yang khususnya paruh bengkok, jadi nggak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak tahu atau menawar peraturan gitu kan. Ya semua jenis burung paruh bengkok dilindungi di Indonesia, itu sudah kesana kesimpulannya. Dan nanti kita kasih kesimpulan. Oke, kita cek dulu nomor 2, halaman 2. Nah, dia Jumardi menjual burung bayan dengan harga berkisar 50 sampai 80 ribu saja tanpa dibunuh dan dimakan dan tanpa merugikan negara guys. Di Kalimantan Barat, Nuri Bayan itu dia dijual dengan harga 50.000 dan 80.000 saja loh. Kalau di Pekanbaru Riau atau di Sumatera lah intinya, burung Nuri Bayan ini di angka 1.500.000 sampai 2.500.000 loh teman-teman. Burung bayan yang liar yang kondisinya ya wis kayak gitulah, bekas tangkapan alam. Dan di Jawa itu sama, sekitar 1,5 sampai 2 jutaan burung bayan. Tapi di sana Kalimantan Barat 50.000 sampai 80.000 saja. Wow. Di lain pihak, penangkapan Jumardi mengacu pada undang-undang yang ditetapkan. Burung bayan yang dijual Jumardi telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jangan dimasukkan sebagai daftar lampiran pada peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Oh, mungkin kasusnya ini dikaitkan ke ini ya, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 ini ya, tentang pengawetan ini ya. Mungkin karena kenapa jadinya mereka demo gitu kan. Ini respon BKSDA Kalbar, Kepala BKSDA Kalbar Sattata Noradimanta mengatakan penangkapan terhadap Jumardi tidak dilakukan oleh pihaknya. Nih, proses penangkapan hukum ini dilakukan oleh BKSDA Kalbar. Kami mengetahui kasus ini setelah menerima titipan satwanya oleh penegakan hukum dan kehutanan dan satwa ya Gakum pada 11 Februari 2021. Lalu satwanya langsung kami lepas katanya. Kayak gitu. Mengenai sosialisasi satwa dilindungi yang dianggap kurang, yang mengatakan pihaknya sudah melakukan, tapi masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau. Nah, ini kan berarti memang sosialisasi ke warga pinggir-pinggiran ini belum maksimal, Pak. Jadi harus lebih dimaksimalkan dan harus seperti inilah contohnya. Aku membuat video ini sebagai salah satu cara untuk membantu pemerintah juga untuk sosialisasi satwa yang dilindungi, guys. Terkait sosialisasi kami lakukan dengan mengirimkan tim sosialisasi masyarakat baik melalui media sejak aturan itu keluar, bahkan setiap personel BKSDA Kalbar khususnya yang di lapangan memiliki tugas untuk menyadartahukan kepada masyarakat. Tapi seperti kita tahu bahwa Kalimantan Barat ini luas, pasti ada daerah yang belum terjangkau mengenai sosialisasi ini katanya. Nah ini guys, untuk nantilah guys kita komentari dulu kita lihat dulu beritanya sampai nomor 3 ya, sampai habis nomor 3.
Nasib Pilu Jumardi. Nomor 3 nih ya. Karena proses hukum masih berjalan, kasus Jumardi ini masih bisa diajukan penangguhan, penahanan atau pengalihan jenis tahanan, kata Sirot Pontianak Selasa. Dia juga memaparkan bahwa proses hukum Jumardi dipercepat dan berkasnya pun telah diserahkan ke jaksaan untuk diteliti. Kita minta dipercepat berkasnya untuk dilengkapi agar bisa disidang dan segera diputuskan di pengadilan apakah Jumardi bersalah atau tidak. Karena kami sebagai Ditjen Gakum KLKK hanya memberikan pembuktian untuk proses hukum selanjutnya diperiksa dan diawasi oleh jaksa. Nah, kayak gitu. Nah, oke, yuk coba kita komentari dari peristiwa ini, teman-teman. Dan berawal dari tadi yang memang kasus ini bermuara pada ketidaktahuan dan ekonomi gitu kan. Kalau dibilang ketidaktahuan ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin sosialisasi kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang bersangkutan ini bermain Facebook, punya Google, punya HP dan bisa akses internet, seharusnya beliau tahu. Dan kalau ekonomi, nah ini memang beda lagi teman-teman. Ini sudah tidak bisa tidak bisa dijabarkan. Nah, untuk mengenai penangkapan ini, kalau beliau ini tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ya seharusnya pihak BKSDA yang mengetahui tentang ini, ya sudah, ya kayaknya sih kayak seperti ini guys ya. Kayaknya sih harusnya satuannya ini menurut opini ku pribadi ya, satuannya ini diambil aja, disita semuanya dan dikasih sosialisasi orang yang kalau memang dia benar-benar tidak tahu ya, untuk yang pertama kalinya gitu kan, dikasih tahu bahwa burung ini dilindungi dan beberapa segala macam, satuannya disita lalu dilepaskan kembali ke alam liar. Ya wis, selesai urusannya gitu. Karena memang ya balik lagi, mungkin orang yang ini, yang si beliau ini Jumardi ini juga keterbatasan ekonomi dan akhirnya langsung ya melakukan jual beli itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain itu memang benar-benar hewan yang sangat dilindungi negara, nggak boleh. Ya harusnya sih kalau memang dia sudah tahu kalau burung tersebut dilindungi, ya wes harus di proses secara hukum kan nggak masalah gitu kan ya, karena memang dia bersalah. Tapi kalau dia memang benar-benar nggak tahu, ya harusnya sih dikasih pengarahan dulu, ditegur dulu, di awalnya ditegur, satwa diambil dan dilepas kembali dan ya sudah. Tapi kalau memang ini yang kedua kali atau ketiga kali mungkin bahkan, ya silahkan saja untuk diproses secara hukum, gitu teman-teman. Nah, miris sih, karena kenapa burung bayan yang asli dari Indonesia ini juga banyak dimiliki oleh orang luar negeri guys. Aku sering melihat beberapa vlog-vlog orang luar negeri yang memang mereka keep burung bayan untuk free fly, untuk dijinakin gitu, banyak banget teman-teman. Dan itu sepertinya mereka aman gitu kan. Ya mungkin kalau di Indonesia sendiri tidak boleh. Kayaknya sih mereka dapat burung tersebut dari jalur ilegal. Kebanyakan sih seperti itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulan di video kali ini, semoga kasus kita doakan sama-sama, semoga kasus Jumardi ini cepat selesai dan dapat solusi yang terbaik untuk beliau Jumardi sendiri dan juga untuk negara gitu kan. Ya tahu sendirilah di pandemi seperti ini banyak masyarakat kita yang sangat butuh bantuan dan ya sangat gimana ya, bisa dibilang sangat hancur lah ke ekonominya orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau dirumahkan atau segala macamnya. Jadi makanya kita doakan sama-sama untuk orang-orang yang berdampak di pandemi ini supaya ekonominya lebih bangkit kembali. Dan saran bagi aku sendiri untuk pihak-pihak yang berwajib, kalau kasus seperti ini mungkin pertama kalinya dia nggak tahu, atau bukan ya mungkin pertama kalinya yang pemain level apa ya, kayak penjual baru pertama kali menjual mungkin ya. Tapi kalau memang pemain lama sudah penjual ini segala macamnya dan bilang nggak tahu, itu ya parah guys. Itu ya mungkin yang bisa menyelesaikan dari pihak yang berwajib di sana. Jadi kayak gitu. Bagi teman-teman semua yang pengen memelihara burung Indonesia paruh bengkok yang dilindungi, boleh-boleh aja, tapi teman-teman harus membelinya atau mengkeepnya dari penangkaran guys. Jadi yang resmi biar aman untuk ke depan dan itu nggak ngambil dari tangkapan alam liar gitu, karena ya kita tahu sendiri kalau burung tangkapan alam dari liar riwayatnya kasihan banget karena dia dimasukin ke botol dan segala macamnya. Ya tujuannya sih sebenarnya untuk kita semua, untuk
melestarikan agar anak cucu kita nanti bisa melihat kecantikan burung porpeko yang ada di Indonesia. Itu tujuan asli, tujuan yang harus dipertahankan gitu kan. Nah, kalau diperjualbelikan sampai 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor dan orangnya seandainya ini tahu kalau burung ini sebenarnya dilindungi, ya itu parah guys. Nah, seperti itu. Jangankan 10 ekor, 5 ekor, 1 ekor aja nggak boleh guys gitu. Ya itu makanya teman-teman kalau mau beli burung yang asli endemik dari Indonesia kan dilindungi, ya udah cari yang resmi di penangkaran. Pasti harganya lebih mahal daripada yang ilegal. Ya gimana lagi kalau teman-teman pengen aman dan ikut melestarikan, ya seperti itu caranya. Semoga video ini menambah informasi kepada teman-teman semua, dan jangan lupa klik like-nya, subscribe di bawah, komentar di bawah kesimpulannya mengenai video ini apa. Jadi teman-teman harus saling dukung melestarikan hewan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys.